Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Marine the Explorer. Oke, di sini kita akan main games yang fun. Apa itu gamesnya, Kak? Oke, gamesnya itu berupa tebak nama toko. Waduh, susah dong, Kak. Tunggu dulu. Ini ada clue-nya berupa sejarah singkat dari toko tersebut. Kalian tidak main games, kalian tidak belajar. Oke? Oke, Kakak. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan agar channel ini semakin hari semakin lebih baik. Oke ya, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih guys. Oke lah, tanpa panjang lebar lagi, mari check it out. Ia lahir di Milan, Ohio pada 11 Februari 1847. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai seorang pengusaha sukses dan juga penemu berbagai benda penting dalam sejarah umat manusia. Ia juga merupakan orang pertama yang menerapkan prinsip produksi massal pada proses penemuannya. Ia saat masih kecil diajak pindah keluarganya ke Port Huron, Michigan. Bukannya menjadi anak yang berprestasi, ia malah dikeluarkan dari sekolah. Gurunya mengeluh karena ia selalu mendapat nilai yang rendah. Hingga akhirnya ibundanya memutuskan untuk mengajar sendiri anaknya. Kebetulan ibunya merupakan seorang guru. Lepas dari sekolah umum, membuat ia yang masih kecil lebih banyak berkreasi. Ia suka membedah hewan karena rasa ingin tahunya yang sangat besar. Di usia 11 tahun saja, ia sudah membangun laboratorium kimia sederhana di ruang bawah tanah. Setahun kemudian, ia berhasil membuat telegraf dengan model primitif. Percobaan demi percobaan dilakoninya dengan usaha keras dan kesabaran tinggi. Tak sedikit juga butuh biaya yang cukup besar, setidaknya untuk ukuran anak remaja pada masa itu. Namun semua itu bukan penghalang. Ia lantas bekerja sebagai loper koran dan bermain di atas kereta api jurusan kota Port Huron dan Detroit. Ia juga membangun sebuah laboratorium kecil di salah satu gerbong kereta api agar bisa terus melakukan berbagai eksperimen atau hanya sekedar membaca literatur. Tentu saja, ia melakukan ini semua atas izin pihak perusahaan kereta api, Grand Trunk Railway. Pada tahun 1861, pecahlah perang saudara antara negara bagian utara dan selatan. Ia lalu memiliki ide untuk menerbitkan koran pertama di atas kereta api yang berguna untuk memenuhi kebutuhan orang akan informasi. Ia membeli suatu alat cetak tua seharga 12 US dollar dan membuat koran sendiri bernama Weekly Herald. Korannya laku. Ia pun mengantongi 400 US dollar dalam sehari. 7 tahun berlalu, ia yang hampir tuli akibat kecelakaan mendapat pekerjaan sebagai operator telegraf di Boston. Sebagian waktunya masih dihabiskan untuk melakukan berbagai penelitian. Tahun 1868, ia menemukan sistem intercom elektrik yang kemudian didaftarkan untuk mendapat hak paten pertamanya. Sayangnya, alat itu tidak laku dijual. Dari sini, ia pun belajar membuat penemuan komersial. Ia mengembangkan stock ticker dan menghasilkan 40.000 US dollar. Uang ini lalu digunakan untuk membangun perusahaan dan laboratorium di Menlo Park, New Jersey. Disinilah sumber berbagai penemuan ia lahirkan, termasuk fonograf di tahun 1870. Melihat perkembangan dunia yang semakin maju, ia sadar akan pentingnya lampu pijar untuk kebutuhan manusia. Ia pun rela mengeluarkan uang sebesar 40.000 US dollar untuk membuat percobaan lampu pijar selama 2 tahun. Total ada sekitar 6.000 bahan yang dihabiskan, sebelum akhirnya menemukan lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala 40 jam pada 21 Oktober 1879. Bukan cuma itu, ia juga menemukan proyektor untuk film-film kecil. Tahun 1882, untuk pertama kalinya, ia memasang lampu listrik di jalan dan rumah-rumah sejauh 1 km di New York. Dunia menjadi lebih terang berkatnya. Dalam kehidupan pribadinya, ia pernah 2 kali menikah. Pertama pada tahun 1871 dengan seorang wanita bernama Mary Stilwell dan berakhir pada 1884. Dan yang kedua
bersama Mina Miller mulai 1886 hingga akhir hidupnya. Melewati tahun 1920-an, kondisi kesehatannya semakin memburuk. Ia tutup usia pada 18 Oktober 1931 pada umur 84 tahun. Namanya terus dikenang sebagai penemu paling produktif di masanya. Ada 1093 hak paten atas namanya. Ia juga dikenal sebagai orang yang berjasa di bidang pertahanan pemerintahan Amerika Serikat setelah meneliti berbagai hal seperti mendeteksi pesawat terbang, menghancurkan periskop dengan senjata mesin, mendeteksi kapal selam, menghentikan torpedo dengan jaring, menaikkan kekuatan torpedo, kapal kamuflase, dan banyak lainnya. Berikut merupakan kata-kata bijak. Saya tak pernah gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak tepat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Segala sesuatu tidak menjual, saya tidak ingin menciptakannya. Penjualan adalah bukti dari kegunaan, dan kegunaan adalah bukti dari keberhasilan. Hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang Anda rencanakan, tidak berarti bahwa hal tersebut sia-sia. Untuk berhasil menemukannya, Anda perlu imajinasi yang baik, serta setumpuk sampah atau ide gila. Nilai dari sebuah ide terletak pada bagaimana penggunaannya. Pada saat aku secara penuh memutuskan sesuatu, hasil tersebut merupakan hal yang berharga untuk kulakukan, serta mencoba percobaan demi percobaan hingga hal itu terwujud. Banyak sekali kegagalan dalam hidup adalah mereka yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan ketika mereka menyerah. Apabila kita semua melakukan hal sesuai kemampuan, kita benar-benar akan mengejutkan diri kita sendiri. Kualitas diri Anda dinilai dari bagaimana diri Anda, bukan dari apa yang Anda miliki. Hampir semua orang yang mengembangkan ide karyanya hingga ke titik yang tampak tidak memungkinkan lagi, lalu kemudian merasa putus asa, hal tersebut bukanlah tempat untuk berkecil hati. Alasan mengapa banyak orang tidak mengenali peluang adalah karena umumnya peluang seolah-olah nampak seperti upaya keras. Tak ada aturan di sini. Kita tengah mencobanya untuk mencapai sesuatu. Kejeniusan adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Ketidakpuasan adalah kebutuhan pertama dalam kemajuan. Oke guys, setelah menonton video clue mengenai sejarah singkat dari tokoh yang akan kita tebak namanya, kira-kira kalian sudah bisa menebak siapa nama tokoh yang dimaksud bukan? Jawabannya kalian ketik di kolom komentar ya. Sekali lagi, terus dukung channel YouTube Marine the Explorer dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng agar mendapatkan info update mengenai video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Terima kasih.